Shalom, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam renungan kita hari ini. Saya berdoa agar kita semua senantiasa berada dalam anugerah Tuhan dan sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut hari Natal yang penuh sukacita. Tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi saluran belas kasih Tuhan. Coba bayangkan sebuah sungai yang airnya sangat jernih. Air itu terus mengalir tanpa henti, membawa kehidupan dan kesegaran di sepanjang jalur yang dilaluinya. Sungai itu tidak pernah menyimpan airnya untuk dirinya sendiri, tetapi membagikannya kepada semua yang ada di sekitarnya. Itulah gambaran hidup kita saat kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mari kita awali dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru. Pakailah hidupku untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Dasar renungan kita diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 7 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Ayat ini adalah janji yang luar biasa. Tuhan tidak hanya memberikan belas kasih-Nia kepada kita, tapi Ia juga ingin belas kasih itu terus mengalir. Seperti air sungai tadi, belas kasih Tuhan tidak seharusnya berhenti pada diri kita saja. Sebaliknya, Tuhan mau kita menjadi perpanjangan tangannya, menjadi saluran agar kasih dan kemurahan-Nya bisa dirasakan oleh dunia di sekitar kita. Kita bisa melihat contoh nyata dari kehidupan seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Ibu Teresa. Beliau tidak melakukan hal-hal yang spektakuler dalam pandangan dunia, namun melalui tindakan-tindakan sederhana yang penuh kasih, seperti merawat orang sakit, memberi makan orang lapar, dan memeluk mereka yang terbuang, beliau menunjukkan belas kasih Tuhan yang begitu nyata. Tindakan kecil yang dilakukannya memberikan dampak yang sangat besar dan mengubah kehidupan banyak orang. Ini membuktikan bahwa kita tidak perlu menjadi orang hebat untuk bisa menjadi saluran kasih Tuhan. Lalu, bagaimana kita bisa menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari? Caranya sangat sederhana. Kita bisa menyatakan belas kasih melalui tindakan-tindakan nyata di sekitar kita. Mungkin dengan memberikan senyuman tulus kepada orang yang kita temui, mendengarkan dengan sabar keluh kesah seorang teman, atau membantu tetangga yang sedang kesulitan. Bahkan hal sekecil memberikan tempat duduk di transportasi umum atau mendoakan seseorang secara dayam-dayum adalah bentuk belas kasih yang nyata. Kasih itu bukan hanya perasaan, tapi sebuah tindakan. Oleh karena itu, saya ingin memberikan sebuah tantangan kecil untuk kita semua hari ini. Cobalah untuk melakukan setidaknya satu tindakan kasih yang nyata kepada seseorang. Tidak perlu yang besar atau rumit. Cukup satu tindakan sederhana yang lahir dari hati yang tulus. Anda akan terkejut betapa tindakan kecil itu bisa membawa sukacita. Tidak hanya bagi orang yang menerimanya, tapi juga bagi diri Anda sendiri. Karena saat kita memberi, kita sebenarnya sedang menerima. Sebagai kesimpulan, ingatlah bahwa belas kasih Tuhan yang kita terima setiap hari adalah anugerah yang tak ternilai. Namun, anugerah itu datang dengan sebuah panggilan, yaitu untuk menyalurkannya kepada orang lain. Hidup kita bisa menjadi seperti sungai yang jernih itu, yang terus mengalirkan kebaikan dan menjadi bukti nyata kehadiran Tuhan di dunia ini. Sebagai kata motivasi penutup, hidupmu bisa menjadi saluran kasih Tuhan yang paling indah bagi banyak orang. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari satu tindakan kasih yang tulus. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk belas kasih-Mu yang tak terbatas. Kami rindu agar hidup kami tidak hanya menerima, tetapi juga memberi. Jadikan aku alat belas kasih-Mu bagi dunia ini, agar melalui perkataan dan perbuatanku, nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan renungan berikutnya. Sampai